Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arsantia Fitriani, saya sendiri Desi Fitriana, dan Miftahus Zuria Raudiah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nurul Dwi Lestari, MPD. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang POEBI 3. Untuk poin pertama ada dari proses pembentukan kata. Yang pertama ialah ada gramatikalisasi, yakni proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Tidak semua morfem dengan sendirinya dapat langsung berubah menjadi kata, seperti morfem ber, ter, ke, dan sejenisnya. Seperti halnya kata juang, tidak dapat langsung menjadi kata karena juang termasuk morfem terikat, yang kemudian menjadi berjuang. Kemudian ada afiks, imbuhan, yakni satuan terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dan membentuk kata baru. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada satuan lain seperti kata dasar. Yang pertama ada prefiks, awalan imbuhan yang melekat di depan kata dasar. Seperti contoh kata dasar main, apabila ditambah dengan prefiks menjadi bermain. Yang kedua ada sufiks, akhiran, yakni melekat di belakang kata dasar. Sebagai contoh, kata dasar gilang menjadi gemilang. Kemudian ada konfiks, adalah satu afiks dengan satu makna gramatikal. Sebagai contoh, kata ada menjadi keadaan. Kemudian ada reduplikasi, adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian, maupun dengan perubahan bunyi. Seperti contoh, meja-meja, mondar-mandir, dan bolak-balik. Untuk poin yang kedua ada kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Untuk kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Pada umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ciri-cirinya yang pertama adalah tidak dipengaruhi oleh dialek atau bahasa daerah. Seperti contoh, tengkurap merupakan kata yang baku dan kata tengkurep merupakan kata yang tidak baku. Yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Seperti contoh, kamu itu kata yang baku dan lo itu kata yang tidak baku. Untuk yang ketiga ada bukan ragam bahasa percakapan. Seperti contoh, memang merupakan kata yang baku dan emang merupakan kata yang tidak baku. Selanjutnya ada penggunaan imbuhan diterapkan secara eksplisit. Seperti contoh, menangis merupakan kata baku dan nangis merupakan kata yang tidak baku. Selanjutnya ada penggunaan kata atau frasa sesuai dengan konteks kalimat. Seperti contoh, terbuat dari merupakan kata yang baku dan terbuat adalah kata yang tidak baku. Ciri selanjutnya ada tidak bermakna ganda atau rancu. Seperti contoh, kata menghemat merupakan kata yang baku dan mempersingkat merupakan kata yang tidak baku.
Ciri yang selanjutnya ada tidak mengandung pleonasme atau penambahan kata yang tidak perlu. Seperti contoh, kata bakunya adalah turun dan tidak bakunya adalah turun ke bawah. Dan yang terakhir adalah tidak hiperkorektif. Seperti contoh, kata musyawarah merupakan kata yang baku dan musawarah merupakan kata yang tidak baku. Kesalahan morfologi adalah kesalahan yang disebabkan salah memilih afiks, salah menggunakan kata ulang, salah menyusun kata majemuk, dan salah memilih bentuk kata. Kesalahan berbahasa dalam bidang morfologis sebagian besar berkaitan dengan kesalahan pemakaian tata bentuk kata. Contohnya, pada kalimat sudah 2 hari Din ke Solo lacak jejak pasien meninggal positif corona. Penggunaan kata lacak pada kalimat tersebut kurang tepat karena kurang menunjukkan adanya kata kerja tindakan. Kata lacak lebih tepat digunakan apabila ada penambahan afiks men sehingga menjadi kata melacak. Kata melacak itu sendiri lebih menegaskan bahwasanya ada aktivitas melacak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Solo. Sehingga pembenaran pada kalimat sudah 2 hari Din ke Solo melacak jejak pasien meninggal positif corona. Kesalahan penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir, misalnya dalam kalimat namun buku putih dengan jelas bahwa pemerintah Inggris memilih untuk meninggalkan pasar tunggal Eropa demi untuk memegang kendali kontrol dalam imigrasi dan perbatasan. Frasa demi untuk tidak sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia karena penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Frasa demi untuk pada kalimat mengandung makna yang sama dan bisa menggantikan posisi masing-masing kata dalam sebuah kalimat. Kesalahan penggunaan preposisi yang tidak tepat. Misalnya pada kalimat, dalam hal ini tugas kita adalah menanamkan pada masyarakat paham dan kultur informasi yang benar. Preposisi pada frasa pada masyarakat lebih tepat menggunakan preposisi menyatakan tujuan, yaitu kepada. Frasa pada masyarakat seharusnya ditulis kepada masyarakat. Dalam KBBI dikatakan pada adalah preposisi yang menandai waktu, sementara itu kepada merupakan kata depan untuk menandai tujuan orang. Dengan demikian, kalimat pada dapat diperbaiki menjadi dalam hal ini tugas kita adalah menanamkan kepada masyarakat paham dan kultur informasi benar. Kesalahan pada bidang frasa yaitu kesalahan yang terjadi pada gabungan dua kata atau lebih, bersifat non-predikatif dan tidak tepat penggunaannya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kesalahan dalam tataran frasa dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya berupa pengaruh bahasa daerah, penggunaan preposisi yang tidak tepat, kesalahan susunan kata, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan, penjamakan yang ganda, dan penggunaan resiprokal yang tidak tepat. Kesalahan pemilihan bentukan kata. Contoh, Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Luncurkan harusnya diganti menjadi meluncurkan. Jadi kalimat yang benar adalah Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Contoh yang kedua, sampai jumpa lagi. Jumpa harusnya diganti menjadi berjumpa. Jadi kalimat yang benar adalah sampai berjumpa lagi. Contoh yang ketiga adalah Ali sedang menyuci mobil. Menyuci harusnya diganti dengan mencuci. Jadi kalimat yang benar adalah Ali sedang mencuci mobil. Contoh yang keempat adalah
Pengendara motor itu meninggal karena ketabrak oleh kereta api. Ketabrak harusnya diganti dengan tertabrak. Jadi kalimat yang benar adalah pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh kereta api. Awalan dan akhiran dari bahasa asing. Imbuhan yang berasal dari bahasa Arab terdiri dari awalan dan akhiran. 1. Awalan bi mengandung makna tidak atau tiada, contohnya adalah biadab. Akhiran wi, contoh duniawi. Akhiran iya, contoh ilmiah. 2. Imbuhan dari bahasa Sanskerta terdiri dari awalan dan akhiran. Awalan, contoh maha, yaitu mahasiswa. Tata, contoh tata bahasa. Akhiran, wan, contoh olahragawan. Wati, contoh peragawati. 3. Imbuhan yang berasal dari bahasa Inggris terdiri dari awalan dan akhiran. Awalan, anti, contoh anti komunis. Pro, contoh pro demokrasi. Akhiran, is, contoh loyalis. Akhiran, if, contoh deskriptif. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. See you.